Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semua ada baik-baik, Sapo. Semoga semua ada baik-baik, saya. Oke, pada hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Karena itu, Ibu mau semua kita bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Kasih. Sebelum mulai ibadah sekolah minggu kita akan menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang manis, terima kasih banyak Tuhan Yesus, karena Tuhan terus memberikan kami kesehatan. Pada hari Minggu ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan Yesus mau berada bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Ini doa, ini permohonan kami ya Bapa, ampuni kami jika kami salah meminta. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu yang berkata Yesus di dalam rumahku. Semua harus menyanyi dengan semangat dan harus tepuk tangan.
semua harus menyanyi, ini lagu ada gerakannya. Shalom, selamat hari Minggu. Terima kasih anak-anak sekolah Minggu, jemaat Gembira Betani Nainggolan yang sudah setia mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah sekolah Minggu. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu akan pimpin kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena atas penyertaan-Mu dan cinta kasih-Mu Engkau menyertai dan memberkati kami anak-anak sekolah Minggu, guru-guru sekolah Minggu. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan kiranya Engkau mau menyertai dan memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hidup itu dapat berguna bagi kami semua dan dapat kami jalankan dalam kehidupan keseharian kami. Ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa kami yang begitu banyak. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, firman Tuhan untuk kita semua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Semua sudah dapat kok? Kalau sudah, Ibu akan membaca untuk kita semua, dan anak-anak sekolah Minggu silakan baca dari rumah masing-masing. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 murid itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya.
Baik, demikianlah firman Tuhan. Shalom anak-anak sekolah minggu semua. Apa kabar? Semoga semuanya baik-baik, sehat-sehat selalu, dan bersyukur karena kita semua masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita syukuri itu semua ya. Nah, Ibu mau tanya, tadi pagi setelah bangun tidur itu anak-anak semua berdoa ke sonde. Semua berdoa baik, puji Tuhan ya. Nah, terus ada yang bantu mama rapikan tempat tidur ke sonde. Ada yang bantu, ada yang sonde juga. Aduh, kalau yang bantu terima kasih, kalau yang sonde bantu nanti bantu orang tua ya. Nah, ini hari kita akan belajar dari 7 orang yang dipilih untuk melayani Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid mulai melanjutkan pelayanan dan mereka diangkat menjadi rasul. Jumlah murid makin bertambah banyak. Kita bisa lihat contoh peraga, ini contoh jemaat mula-mula. Jumlah murid banyak tapi jumlah rasul sedikit. Jumlah rasul itu 12 orang. Nah, oleh sebab itu orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini mereka mulai bersungut-sungut terhadap orang Ibrani. Kita bisa lihat di sini mereka bersungut-sungut. Nah, mereka bersungut-sungut ini karena pelayanan terhadap janda-janda dalam kehidupan sehari-hari mulai terabaikan. Nah, para rasul ini menyadari bahwa pelayanan mereka itu tidak maksimal karena mereka harus membagi tugas, dan jadi mereka tidak hanya terfokus pada tugas utama menjadi pelayan firman, tapi mereka juga melayani meja. Contohnya mereka membagikan pakaian, membagikan makanan. Nah, untuk itu para rasul ini meminta kepada jemaat untuk memilih 7 orang untuk diangkat menjadi pelayan meja. Nah, kita bisa lihat di sini para rasul bertemu dengan jemaat untuk meminta jemaat memilih 7 orang diangkat menjadi pelayan meja. Nah, 7 orang yang dipilih itu harus orang yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Nah, dan jemaat menyetujui itu sehingga jemaat memilih Stefanus, seorang yang penuh hikmat dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, setelah dipilih, para rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, setelah dipilih 7 orang untuk menjadi pelayan meja itu, jumlah murid makin bertambah banyak. Dan bahkan para imam itu banyak yang mulai percaya kepada Tuhan. Jadi dari 7 pelayan meja ini kita dapat belajar bahwa dari setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani, kita harus mempergunakan dengan baik. Contohnya anak-anak kalau di rumah, kalau mama sedang memasak, bisa bantu mama membersihkan kamar, merapikan tempat tidur. Kalau yang sudah sekolah, punya pekerjaan rumah, bisa kerja di rumah sendiri. Dan kalau tidak tahu bisa tanya mama atau papa. Terus yang anak-anak yang sudah besar juga, yang sudah remaja, kalau punya talenta itu tuh banyak. Contohnya ada yang pintar menyanyi, ada yang bisa main musik, ada yang bisa melukis. Nah, itu
contohnya di gereja atau di sekolah minggu. Kalau di sekolah minggu ada kegiatan sekolah minggu atau ada ibadah sekolah minggu, bisa menyanyi, bisa memuji Tuhan. Jangan pernah bilang, kalau di gereja saya dapat uang, saya cuma buat apa ikut di gereja. Nah, ketong jangan sombong. Tuhan kasih ketong talenta, ketong soalnya boleh sombong, karena talenta itu siapa yang kasih? Tuhan yang kasih. Nah, bukan ketong dapat sendiri, bukan ketong pengusaha aja, tapi itu Tuhan yang kasih. Walaupun ketong juga berusaha, tapi itu pemberian Tuhan. Jadi ketong soalnya boleh sombong, ketong harus pakai untuk melayani Tuhan. Nah, jadi untuk anak-anak semua, ketika Tuhan memberikan talenta, kita harus mempergunakan dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, demikianlah firman Tuhan. Kita akan mengakhiri firman ini dengan kita berdoa. Mari sama-sama kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu, karena atas penyertaan dan cinta kasih-Mu, Engkau memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, dan hamba-Mu boleh memberitakan firman-Mu dengan baik. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Ampuni kami akan segala kesalahan dan dosa kami yang begitu banyak. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Nah, tadi ketong sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ketong akan masuk ke dalam aktivitas, dan Ibu Anggi akan menjelaskan dari kelas Indria. Kelas Indria di dalam buku tuh akan ada gambar seperti ini. Nah, ini gambar adik-adik diminta untuk mencocokkan gambar. Misalnya yang gambar sebelah kiri itu dia ada atur tempat tidur, berarti di sebelah kanan juga sambungkan ini garis pi yang ada atur tempat tidur. Mengerti kok? Ya, pasti mengerti semua Terus setelah itu, setelah mencocokkan ini gambar semua yang ada di sini, adik-adik diminta untuk mewarnai gambar yang belum ada warna. Ini dong nih, ini belum ada warna semua sini, adik-adik bisa mewarnai di situ. Nah, itu untuk kelas Indria yang besar dan Indria yang kecil. Untuk kelas Pratanggung diminta untuk mencari jalan. Jadi cari ini jalan dari sini menuju ke di sini ya. Nah, sudah pasti semua bisa, anak Pratanggung untuk pintar-pintar. Terus di bawahnya, di bawah itu gambar, adik-adik diminta untuk menuliskan tekad untuk tugas masing-masing yang menjadi kewajibannya adik-adik. Jadi nanti ada deh punya ini gambar setelah ini. Ya, terus untuk anak tanggung itu akan ada lembar kerja yang ada di buku itu. Terus setelah mengisi ini lembar kerja semua, kasih habis ini semua ada 12 nomor, itu adik-adik diminta untuk menuliskan komitmen untuk taat melakukan tugas dan tanggung jawab. Terus setelah itu hias itu untuk terserah adik-adik mau jadikan itu untuk pembatas Alkitab atau gantungan pintu, terserah adik-adik. Yang berikut untuk kelas remaja. Nah, kelas remaja di sini disuruh untuk membuat tabel sendiri masing-masing ya. Dibuat tabel sendiri. Nah, ini tabel nih ada nomor tabel yang pertama, terus jenis kegiatan, terus yang dilaksanakan dan yang tidak dilaksanakan. Nah, kegiatan ini kegiatan apa sah? Kegiatan di sekolah minggu, kegiatan di sekolah, atau kegiatan di rumah. Misalnya contohnya nomor 1, kalau di rumah tuh biasa adik-adik diminta orang tua untuk bantu orang tua. Misalnya ini menyapu rumah. Kira-kira adik-adik melaksanakan atau tidak melaksanakan?
Kalau melaksanakan, adik-adik centang di kolom yang dilaksanakan. Kalau adik-adik tidak melaksanakan itu tugas, maka adik-adik centang yang tidak dilaksanakan. Pokoknya setelah ini nanti Ibu Anggi akan kasih tunjuk dia penggambar satu-satu. Oke? Baik adik-adik semua, selalu manis-manis, ikat tangan, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Bapa atas penyertaan Bapa dari segala hal. Online kami dari awal hingga bisa berakhir dengan baik Bapa. Kiranya sekolah minggu kami bisa terus berjalan dengan baik Bapa. Ini doa kami, ini sembahyang kami hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah